Bayangkan seorang presiden yang pernah dielu-elukan jutaan rakyatnya, seorang pemimpin yang dengan lantang menyuarakan kemerdekaan, berdiri tegak melawan penjajah, dan berhasil membawa bangsanya keluar dari cengkeraman kolonial. Namun, hanya dalam hitungan tahun setelah kejayaan itu, ia justru dijatuhkan, disingkirkan, bahkan dipaksa hidup terkungkung sebagai tahanan politik di negerinya sendiri. Inilah kisah tragis Soekarno, sang proklamator yang akhirnya harus menjalani hari-harinya dalam pengawasan ketat. Pertanyaannya, mengapa seorang tokoh sebesar Soekarno harus berakhir sebagai tahanan politik? Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Setelah proklamasi 1945, Soekarno menjelma menjadi simbol persatuan nasional. Ia dipandang sebagai tokoh yang mampu merangkul semua golongan, dari kaum nasionalis, kelompok Islam, hingga kalangan kiri. Namun, perjalanan politiknya tidak pernah mudah. Memasuki akhir 1950-an, Indonesia dihadapkan pada situasi pelik. Sistem parlementer dianggap gagal menciptakan stabilitas. Partai-partai politik sibuk berebut kekuasaan, sementara pembangunan stagnan. Pada titik inilah, Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin pada tahun 1959 dengan dasar dekret Presiden 5 Juli. Melalui dekret itu, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku dan Soekarno memiliki kendali lebih besar dalam pemerintahan. Namun, langkah ini justru mengubah arah politik Indonesia. Demokrasi terpimpin membuat Soekarno semakin dominan, bahkan nyaris tanpa oposisi. Parlemen kehilangan banyak kekuatan, sementara presiden menjadi pusat dari semua keputusan. Ia menempatkan dirinya sebagai penyeimbang di antara tiga kekuatan politik besar, militer, nasionalis, dan komunis. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan persatuan tiga kekuatan yang ia sebut sebagai Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Ia yakin hanya dengan menyatukan kekuatan inilah revolusi bisa dilanjutkan. Tetapi strategi ini justru melahirkan masalah besar bagi kalangan militer dan umat Islam. Kedekatan Soekarno dengan PKI sangat mengkhawatirkan. PKI di bawah pimpinan D.N. Aidit semakin kuat dan berpengaruh. Mereka aktif menyusup ke berbagai organisasi massa, serikat buruh, bahkan institusi pemerintahan. Di sisi lain, ekonomi nasional memburuk drastis. Inflasi mencapai lebih dari 60%. Beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok langka. Sementara itu, Soekarno tetap gencar dengan retorika revolusi dan proyek-proyek mercusuarnya, seperti Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, dan konferensi internasional. Proyek-proyek itu memang membanggakan, tetapi menguras kas negara. Situasi ini menciptakan persepsi bahwa Soekarno lebih sibuk dengan simbol-simbol kejayaan daripada mengurus penderitaan rakyat. Popularitasnya mulai menurun. Meski masih dihormati sebagai bapak bangsa, banyak pihak, terutama kalangan militer, mulai memandangnya sebagai penghalang. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S menjadi titik balik paling menentukan dalam perjalanan politik Soekarno. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober, 7 perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan kemudian dibunuh. Peristiwa itu segera menciptakan kekacauan besar dan menjadi pintu masuk bagi jatuhnya kekuasaan Soekarno. Dalam situasi genting itu, Soekarno memilih untuk tidak langsung mengambil sikap tegas. Ia tidak serta-merta menyalahkan Partai Komunis Indonesia, meski banyak bukti dan narasi yang diarahkan ke sana. Ia justru berusaha menenangkan keadaan dan tetap pada posisinya sebagai penyeimbang. Namun, sikap ini justru dianggap lemah dan penuh keraguan. Bagi militer, terutama Angkatan Darat, yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto, sikap netral Soekarno tidak bisa diterima. Soeharto dengan cepat mengambil alih kendali situasi. Ia memobilisasi pasukan, merebut markas RRI dan telekomunikasi, serta menyatakan bahwa PKI berada di balik tragedi tersebut. Narasi ini disebar luas hingga akhirnya menimbulkan kemarahan besar rakyat terhadap PKI. Posisi Soekarno makin terpojok. Ia masih berusaha mempertahankan keseimbangan politik, tetapi faktanya militer sudah tidak lagi mempercayainya. Kelompok-kelompok Islam
yang sebelumnya pernah dekat dengannya juga menjauh karena menilai Soekarno terlalu bersimpati kepada PKI. Sementara itu, mahasiswa dan kalangan intelektual turun ke jalan. Mereka menuntut pembubaran PKI, penurunan harga-harga, serta pengunduran diri Soekarno. Demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI semakin menekan pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, Soekarno benar-benar kehilangan basis dukungan. Militer tidak lagi berpihak kepadanya. Partai-partai Islam dan nasionalis mulai beralih mendukung Soeharto. Sedangkan PKI yang selama ini menjadi mitra politik pentingnya sudah hancur akibat pembantaian massal pasca G30S. Peristiwa G30S dengan cepat menggerus kekuasaan Soekarno. Dari seorang presiden yang begitu berkuasa, ia berubah menjadi sosok yang tersisih, terjepit di tengah arus politik yang tidak lagi memihaknya. Dari sinilah jalan menuju kejatuhannya semakin terbuka lebar. Tanggal 11 Maret 1966 adalah momen paling krusial dalam sejarah politik Indonesia modern. Hari itu dikenal dengan lahirnya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Soekarno saat itu menghadapi tekanan luar biasa. Demonstrasi mahasiswa terus berlangsung, menuntut 3 hal utama yang dikenal dengan Tritura, 3 tuntutan rakyat, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga-harga. Situasi Jakarta tidak menentu. Militer sendiri mulai pecah antara yang setia kepada Soekarno dan yang mendukung Soeharto. Dalam situasi kacau itu, Soekarno bersama Wakil Perdana Menteri Subandrio dan Leimena berada di Istana Bogor. Sementara di Jakarta, pasukan yang loyal kepada Soeharto mengepung istana. Delegasi 3 jenderal yang terdiri dari Basuki Rahmat, M. Yusuf, dan Amir Mahmud datang menemui Soekarno. Mereka membawa pesan bahwa untuk meredakan keadaan, Presiden perlu memberikan kewenangan khusus kepada Soeharto agar bisa mengendalikan keamanan. Soekarno akhirnya menandatangani surat perintah itu. Meski sampai hari ini, isi dan proses lahirnya Super Semar masih menjadi misteri sejarah. Ada versi yang menyebut Soekarno menandatanganinya dalam tekanan, bahkan dalam ancaman. Ada juga yang menyatakan ia menandatangani secara sadar demi menjaga stabilitas negara. Yang jelas, Super Semar menjadi titik awal peralihan kekuasaan. Dengan surat itu, Soeharto memiliki dasar hukum untuk bertindak. Dalam waktu singkat, ia membubarkan PKI, menangkap tokoh-tokoh yang dekat dengan Soekarno, serta mengendalikan situasi nasional. Bagi Soekarno, ini adalah awal dari akhir. Kekuasaannya semakin melemah. Pada 1967, sidang MPRS secara resmi mencabut mandatnya sebagai presiden. Setahun kemudian, Soeharto diangkat sebagai presiden Indonesia yang baru. Soekarno, sang pemimpin besar revolusi, dipaksa turun tahta. Setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, posisi Soekarno berubah drastis. Dari seorang presiden yang dielu-elukan sebagai pemimpin besar revolusi, ia mendadak diperlakukan sebagai sosok yang dianggap berbahaya bagi stabilitas rezim baru. Soekarno memang sudah tidak memiliki kekuasaan politik formal, tetapi karismanya tidak pernah hilang. Jutaan rakyat Indonesia masih menganggapnya sebagai bapak bangsa dan simbol perjuangan. Inilah yang membuat Soeharto merasa perlu membatasi ruang geraknya. Pada 1967, setelah MPRS mencabut mandat presiden darinya, Soekarno ditempatkan dalam pengawasan ketat. Meski secara resmi ia tidak disebut sebagai tahanan dalam arti hukum, melainkan tahanan rumah atau isolasi politik. Namun secara praktik, kebebasannya dihilangkan. Ia tidak lagi diizinkan berpolitik, tidak bebas bertemu dengan para pengikutnya, dan kehidupannya benar-benar dikontrol negara. Soekarno dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Mulanya ia ditempatkan di Istana Bogor, kemudian dipindahkan ke Wisma Yaso di Jakarta. Di sana, Soekarno hidup dalam pengawasan intelijen. Tamu yang ingin menjenguknya harus mendapat izin khusus dari militer. Bahkan, keluarganya pun tidak leluasa menemuinya. Kondisi kesehatan Soekarno pun semakin memburuk. Ia menderita berbagai penyakit, termasuk gangguan ginjal dan komplikasi lainnya. Namun, ia tidak mendapat perawatan medis terbaik. Banyak sejarawan mencatat bahwa pengobatan yang diberikan sangat terbatas, seolah-olah kesehatan Soekarno dibiarkan merosot. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa rezim Orde Baru sengaja memperlakukan Soekarno demikian untuk melemahkan pengaruhnya. Dalam masa tahanan politiknya, Soekarno lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Ia menulis, membaca, dan sesekali menerima kunjungan terbatas. Namun, rasa kesepian dan kekecewaan itu begitu mendalam. Bayangkan, seorang tokoh yang dulu dielu-elukan jutaan rakyat, ini dipinggirkan, dijaga ketat, dan dipaksa bungkam. Pada akhirnya,
tanggal 21 Juni 1970, Soekarno wafat di Wisma Yaso. Ia meninggal dalam status tahanan politik, tidak dalam kebebasan yang layak untuk seorang bapak bangsa. Pemakamannya pun tidak luput dari kontroversi. Keinginan sebagian keluarga agar Soekarno dimakamkan di Jakarta ditolak. Rezim Soeharto memutuskan memakamkannya di Blitar, Jawa Timur, di samping makam ibunya. Kematian Soekarno menandai berakhirnya satu bab penting dalam sejarah Indonesia. Namun, era rezim memperlakukannya meninggalkan luka sejarah yang masih diperdebatkan hingga kini. Mengapa seorang proklamator, bapak bangsa, justru harus berakhir sebagai tahanan politik? Kisah akhir hidup Soekarno adalah sebuah ironi besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Seorang pemimpin yang dengan gagah berani memproklamasikan kemerdekaan, yang sepanjang hidupnya berjuang menggalang persatuan nasional, justru diperlakukan sebagai tahanan politik oleh bangsanya sendiri. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya terletak pada dinamika politik yang keras dan penuh intrik. Soekarno dengan segala kelebihannya juga memiliki kelemahan. Ia terlalu percaya pada konsep keseimbangan kekuatan melalui Nasakom. Padahal, dalam praktiknya, konsep itu justru memperkuat posisi PKI dan membuat kelompok lain, terutama militer dan umat Islam, merasa terancam. Ketika peristiwa G30S 1965, semua kesalahan diarahkan kepadanya. Ia dianggap tidak mampu bersikap tegas, bahkan dinilai terlalu dekat dengan PKI. Inilah yang membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan.